jeget di anak bapa putu ne paling kelihan jani kadek bagus ne paling nakal selegang kadek malu belajar komang cenit ne paling manja kangwang malu komang mesingal Bapak sayang japutu Bapak sayang jakade Bapak sayang jakomang Bapak sayang bekerja Astung kada ide yang widi ngicenin Bapak rayu Selantar tua Bapak lagannya yang ingin putu ke dalam Bapak sayang japutu Bapak sayang jakade Bapak sayang jakomang Ketut nu dalam proses Bapak sayang japutu Bapak sayang jakade Bapak sayang jakomang Ketut nu dalam proses Ketut nu dalam proses Ketut nu dalam proses. Ya. Oke. Siap. Ya. Dego Faspa. Siap. Oke, mantap Oke, nih. Made ya. Ya, gitarnya boleh di dulu ya. boleh. Ini kalau mendengar nama Dego Faspa, Siap. identik dengan Ketut dalam proses gitu. Betul. Orang lagu bilang ya. Itu masterpiece-nya dari Dego Faspa ya? Mungkin kejadiannya jadi seperti itu, padahal sebelumnya kan ada beberapa lagu lain juga. Mungkin sebenarnya ada yang lebih booming dari Ketut dalam proses, tapi karena ini lagu kan belum pernah ada, jadi otomatis orang menjadi terngiang-ngiang. Betul, beda. Padahal ada yang lebih booming mereka. ya, betul. Lagu romantisnya sebelumnya ya. Tapi orang-orang lebih nginget Ketut dalam Ketut proses. dalam proses. Kalau bapak-bapak udah, ini bapak perjuang, ini dia. Itu kalau Dego sendiri ngerasa sebetulnya kekuatan utama dari lagu Ketut dalam proses itu di apanya sebenarnya sehingga orang jadi lekat gitu dari lagu itu. Betul. Sebenarnya dari lirik awal itu udah sebenarnya simple banget liriknya. Sentuhan hati seorang bapak menceritakan bagaimana sayangnya bapak kepada anak-anaknya ketika dia tidak mampu gitu. Tidak mampu memberikan hal yang lebih baik daripada yang lain. Belum mampu ya, kurang lebih seperti itu. Tapi menceritakan bapak lo sayang sama kalian, mungkin sayangnya bapak cukup buat membahagiakan kalian sementara. Gitu. Kalau ide lagunya tuh gimana awal bisa bikin lagu seperti itu? Spontan atau itu sebenarnya lirik di depannya itu ada. Itu lagu Indonesia tapi tentang keluarga juga. Itu saya buat di Faspa waktu itu. Terus ada berselang lagi beberapa minggunya, saya pagi-pagi itu selesai makan, apa kan kita lagi ngopi gitu, ngopi sambil rokok anak. Waktu itu saya masih ngekos lah di daerah Nangka. Anak saya masih TK waktu itu, si Kesia datang, nggak tahu dari mana siapa yang ngajarin, kayaknya sih nggak ada yang ngajarin, mungkin dia gelisah dengan keadaannya dia. Waktu itu baru punya adik satu dia, istri saya masih hamil gitu. Dia ngomong,
Baru sampai di kosan itu langsung nyari saya lagi di dapur megang gitar juga sambil ngopi sambil ngerokokan juga. Datang anak saya, "Pak, Kesha capek tinggal di sini." Terkejut kan saya. Ya, kenapa anak kecil nih gitu saya bilang. Kenapa tuh? Tak bilang. Kesha capek tinggal di sini, tempatnya sempit. Pokoknya jelek, Kesha nggak kuat tinggal di sini. Bapak sih sudah punya uang gini, kenapa nggak beli rumah, kenapa malahan buat usaha? Umur berapa Kesha waktu itu? TK, masih TK. Udah bisa ngomong seperti itu? Iya, makanya saya kaget. Kurang lebih kelas 6 SD, kelas kebanyakan nonton sinetron. 6 kelas bukan kelas 6 tahun umurnya. TK besar ya? Iya, TK besar. Nah, itu dah saya belum paham apa mungkin dia di sekolahnya sempat ngobrol cerita sama teman, terus temannya mungkin dia nggak cerita, tapi temannya yang menceritakan kondisi hidupnya dia, otomatis kan jadi kayak kenapa kan saya lebih jelek ya hidup saya ketimbang dia kan gitu jadinya. Membandingkan diri jadinya. Nah, pas saat itu langsung saya berpikir kenapa anak ini sepintar ini ngomong gitu. Padahal kita orang tua nggak pernah ngajarin seperti itu, dan kemarin juga anak ini nggak seperti itu. Nah, di situ tuh jujur sakit hati seorang orang tua kan, maksudnya makletak Bayu, kok kayak gini banget ya gitu dia ngomong gitu. Mungkin rasa bersalah sebagai orang tua karena belum bisa memberikan hal yang lebih baik lagi, jadi kayak miris dari itu. Jujur demi Tuhan itu saya buat lagu netes air mata saya. Itu langsung tanpa disadari saya netes air mata saya sampai selesai lagu itu. Ungkapan rasa sayang saya sama anak-anak saya. Karena sampai detik ini kamu masih ngekos sama saya dan tidurnya itu berdempetan waktu itu. Ya itu yang dijadikan masalah sama anak saya. Kayak saya capek tidur di sini, belum nanti buat punya adik lagi satu. Kesha di mana tidur? Itu tuh kita sebagai orang tua pasti nyesek banget, nyesek. Apalagi kita dalam kondisi tidak mampu memberikan yang akhirnya belum tertuang ke dalam ketut dalam proses itu. Tertuang dalam lagu. Setelah tertuang dalam lagu itu masih banyak prosesnya. Nah, jadilah lagu itu belum ketut dalam proses namanya. Akhirnya pas lagi ngumpul. Belum punya judul. Belum, dan belum ada lirik belakangnya ketut dalam proses, belum ada. Nah, pas waktu itu ngumpul lah anak-anak Paspa Family. Jadi kita lagi ambil ngopi, ngobrol di Paspa, kita nyanyi. Kenapa nggak isi ketutnya? Nah, ya nak bingung ketutnya apa ya pakai gitu saya ngomong. Ketut dalam proses saja kan belum punya ketutnya gitu dia bilang. Akhirnya kok enak ya, coba ya, kok asik ya. Akhirnya tak masukin lagu ketut dalam proses itu, iya pas gitu, tepat gitu. Ya udahlah kita pakai. Makanya orang yang baru dengar ketut dalam proses itu kadang dia udah nangis, udah sedih. Jadi orang tua tuh kayak gini ternyata. Terus ketika dengar ketut dalam proses bisa senyum, ketawa orang. Ketutnya lagi proses. Iya, jadi gitu. Perpaduan liriknya tuh ya jadi ada harapan. Iya, kayak gitu betul. Tapi artinya lagu tuh memang secara tidak sengaja artinya sejalan ya dengan yang didengung-dengungkan oleh pemerintah Bali sekarang ya, KB Bali ya. Pas mungkin ketut pas biar nggak punah kan gitu ya. Jadi tanpa disadari duluan ketut sih sebenarnya keluar, ketut dalam proses ini keluar, baru lagi beberapa bulannya gitu pemerintah mengeluarkan statement seperti dan ternyata sejalan. Nah, sempat dah dihubungin ya gitu aja sih dihubungin untuk ngisi di acara pemerintahan tuh menggaungkan lagu itu. Iya, 4 anak lebih baik gitu. Tapi kalau menengok ke belakang mungkin banyak orang juga kenal lagunya tapi belum begitu paham betul siapa sih Dego Faspa. Nama asli juga orang bertanya, Dego tuh nama asli betul. Gede Made itu apa gitu. Gimana itu? Iya. Ya, jadi kalau saya nama Balinya, nama panjangnya I Gede Arya Bayuna. Waktu itu pas SMA saya kenapa disebut Dego, Faspanya itu sebenarnya diambil dari nama tempat usaha saya. Betul. Jadi sekalian aja Dego Paspa namanya. Kalau orang-orang dulu manggil saya Dego kan, Dego gitu. Dari Dego itu kenapa? Ada Dego sebutan itu khusus? sebenarnya demen ngebut. Oh, Dego demen ngebut. Dulu orang ini kan banyak luka-luka gara-gara bawa motor seneng nge-track dulu. Anak muda gitu ya? Iya, zaman dulu dipanggil lah Dego demen ngebut gitu. Dulu bawa poson kerenteng apalah dan sebagainya. Traktor dibilang. Kalau boleh tahu diceritain dari masa kecil, memang
punya bayangan akan jadi musisi atau gimana gitu awalnya dulu dari masa remajanya? Saya udah tahu bakalan jadi musisi. Dari kecil yang dari sebut baru saya bisa ngomong meme, bapak. Saya udah tahu karena apa? Saya senang kalau udah dengar musik itu senangnya luar biasa. Udah tertarik ke musik? Iya, udah tertarik banget sama musik. Jadi keluarga, teman-teman kalau di kampung itu tahu udah saya. Dari kecil banget saya udah kalau ada orang nongkrong apa zaman dulu itu kan nongkrongnya di pinggir jalan. Betul, kan, biasa sore-sore negak di lenang kan itu. Sambil minum kopi apa ngerokokan, pegang gitar. Saya tuh nungguin mereka kok bisa pindah-pindah mencet senar apa fungsinya itu dari SD. Muncul saya rasa belajar. penasaran gitu. SMP saya udah mulai belajar, oh ini kunci ini. Jadi diimbangi memang nggak tahu kenapa otodidak ya, mungkin memang udah power saya juga gede. Saya belajar di situ orang dengarnya bagus banget suaramu kayak gitu jadinya. Padahal memang power saya yang besar waktu itu. Belum tahu tata teknik nyanyi yang bagus kayak gimana. Baru sebatas tertarik pada musik. Baru tapi memang belum muncul juga keinginan akan jadi penyanyi, belum gitu, baru tertarik aja gitu. Kalau keinginan di SMP udah ada. Saya waktu itu ngelihat salah satu band lokal di Kintamani. Wah, enak ya kalau manggung. Udah menjadi influencer saya lah gitu kan. Keren kayaknya kalau kita seperti itu gitu ya. Wih, saya akan ada di panggung ini, saya akan gini kayak gini. Dan itu terjadi di umur berapa itu terjadi? Di umur 18 tahun. Udah tamat SMA atau masih kelas 3 waktu itu? Kalau di kampungnya udah tamat SMA. Di kampungnya main itu, tapi SMA saya udah manggung. Udah manggung lah, udah punya band ya? Punya band waktu itu ya, biasa anak-anak punk zaman dulu. Tapi belum lagu sendiri berarti ya masih? Belum, masih cover-cover. Dan itu pun saya manggung-manggung di kampung itu masih bawain lagu orang. Dan itu secara tidak langsung saya dibayar waktu itu, di-hire lah gitu. Dapat fee dari saya nyanyi. Nah di situ, wih enak ya jadi penyanyi gini. Bisa nyari duit gitu? Iya. Waktu itu saya mungkin belum punya nama, belum punya karya. Tapi saya dibayar mahal karena suara saya. Dan di situ saya merasa suaranya agak ngebas tinggi gitu ya. Dulu tinggi banget suara saya. Sekarang mungkin karena umur terus ngerokok nggak pernah olahraga. Kalau dulu kan saya atlet volley kan, senang main volley. Jadi masih enak pernapas. Nah, itu tinggi banget lagunya, serius tuh, rocker juga manusia tuh kayak enak banget bawain sendiri. Kalau gitu. sekarang nggak nyampe ya, harus turunin sekian nada dulu. Nggak nyampe sekarang, mungkin ya karena nggak pernah olahraga dan lain sebagainya. Akhirnya setelah mulai ngeband di kampung, mulai dapat bayaran. Nah di situ saya mulai senang, enak ya, saya harus jadi musisi nih. Saya harus jadi musisi benar nih, yang benar-benar musisinya Bali gitu. Nah disitulah saya belajar. Tertariknya langsung ke lagu Bali waktu itu? Masih di indie. Semua lagu saya dengerin tuh lagu indie semua. Lagu indie, lagu Indonesia semuanya. Saya dengar lagu Barat, saya juga dengar. Saya belajar otodidak semuanya. Tapi kendalanya saya waktu itu teknik saya salah. Jadi setiap saya nyanyi 5 lagu atau 6 lagu, besoknya itu udah nggak bisa ngomong. Serak gitu kan, karena teknik itu saya belum sempat belajar teknik vokal, belum tahu kayak gitu. Belum ada gurunya, belum ada yang kita ajak sharing, belum ngerti lah, belum paham. Nah sampai di satu sisi saya ketemu, saya tinggal di Denpasar, ketemu saya sama teman orang Batak, orang Medan ya, Batak ke Medan ya. Jadi di situ dah saya ngobrol, Bang, kenapa saya kayak gini ya setiap nyanyi? Nada saya tuh tinggi banget bahkan, tapi besoknya saya nggak bisanya. Oh kamu namanya terlalu over nyanyinya, kamu harus nyari range vokal nyamanmu. Ternyata setelah saya belajar itu bukan tinggi yang kamu harus pelajari, adalah nada rendahmu enak nggak? Gimana caranya nada rendahmu kayak nada biasa, jadi bagus gitu, nggak guru kalau orang Bali bilang kan nggak gitu, tapi tetap kamu buat nyanyiin lagu yang kerendahan tuh tetap enak didengar. Rendah tetap enak, tinggi apalagi. Iya, nah di situ karena tinggi itu udah kita lost, kita kasarannya udah nggak ada halangan lah untuk nyanyi. Makanya di situ saya belajar. Nah dari situlah saya tahu, oh ternyata ada metode nyanyi seperti ini. Berarti kemarin saya itu ada salah metode nyanyi. Berarti pelajaran pertama dapat udah di Denpasar gitu. Oh, iya, itu dah pelajaran pertama saya dapat ketemu, dan mungkin udah jalan ya, udah jalan dari
Tuhan untuk saya diketemukan sama seorang musisi, biar saya dibenerin dari jenis vokal dulu. Nah di situ saya belajar lagi buat lagu, terus kan saya dulu sering sama Pak Delolot jadi Pak Delolot juga sering ngasih tahu jangan ngasih lagu di lirik ini kayak gini, jangan ditambahin lagu Indonesia yang nggak nyambung, karena kita tahu kan tata kalimatnya, kita tahu kan Bali ini bahasa kalau dikasih halus banget orang nggak ngerti. Kalau di lagu biasa-biasa liriknya itu minim banget. Jangan kasar juga. Iya, tapi orang bilang halus separa aja pakai. Makanya dibumbuin dengan lagu bahasa Indonesia itu ya kalau bisa, kalau nak baling orang samar-samar lah. Iya. Yang penting cocok. Nah di situ belajar buat lagu hampir. Kalau pikir-pikir dari dulu lagu yang kebuang nadanya bagus karena saya nggak ngerti buat lirik, mungkin ada ribuan dah. Lagu cuma karena nggak kepake dan setelah bulan depannya 2 bulan lagi, karena kan saya terus belajar setiap hari itu 3-4 jam itu saya bikin buat lagu, main gitar, saya belajar terus sampai ketemu di situasi sambil bermain musik di Denpasar waktu itu ya. Iya masih. Itu lagu yang pertama akhirnya terjual atau dibeli itu lagu bahasa Indonesia apa lagu Bali? Lagu Bali yang benar-benar saya ngerasain ini saya di hire nih gitu deh. Ini saya beli lagumu di harga sekian gitu. Itu lagunya di yang mana duluannya, yang itu kalau nggak salah sih di Putri Bulan deh kalau nggak salah, yang Sing Sanggup kalau nggak salah, yang itu benar-benar di hire di Januadi Record. Enggak, baru-baru yang udah lepas. Udah di luar yang solonya. Yang sisanya kan itu saya support kayak Yudi Kresna, itu kayak kita support lah gitu. Banyak yang bawain lagu saya tuh support, kayak anggaplah siapa namanya Bayu KW itu kan kita support gitu. Nah, yang benar-benar kita di hire kalau nggak salah ya Putri Bulan dan siapa. Itu karena saking banyaknya waktu itu saya buat lagu, dan mungkin karena booming juga lagu saya, jadi otomatis kan itu kayak obrolan ke obrolan. Dengar ini Dego bikin lagu kayak gitu ya. Iya, jadi. Tapi kalau yang paling pertama kali lagunya Dego di lagu pop Bali terpakai tuh yang mana itu? Sebelum itu. Sebelum era YouTube. Yang Yudi Kresna. Yang Yudi Kresna yang apa yang ngeling apa ini. Jujur aja lupa saya. Itu pada waktu itu memang akhirnya memutuskan untuk di lagu pop Bali ya jadinya. Kalau pop Bali untuk diri saya apa untuk orang lain? Untuk orang lain, karena kan untuk orang, awalnya untuk orang lain dulu kan, baru belakangan nyanyi. Betul. Itu sebenarnya The Arya yang harusnya dapat lagu paling pertama kali itu tahun 2006 kalau nggak salah. 2006 jadi Blidak minta lagu waktu itu The Arya 2006, saya buatin lagu itu pas dia lagi booming Weigis. Betul. Nah, saya buatin lah lagu Kantong Bolong. Betul. Nah, akhirnya Kantong Bolong tuh jadi karena mungkin ada cerita yang tidak baik kemarin dari Blidak, mungkin dari lagu Weigis tuh baju lagu celana gue gitu dia bilang. Berarti kayak filosofi atau apa ya, saya kurang paham juga. Jadi nggak berani nge Kantong Bolong, padahal itu nyambung kan. Weigis Kantong Bolong gitu. Saya buatin itu nggak nyambung. Oke, ya udahlah. Jadi tahan dulu. Berarti sebenarnya Kantong Bolong tuh bertahan lama ya lagu lama tahun 2006 lagu Kantong Bolong. Baru muncul sekitar 2 tahun yang lalu, 2-3 tahun yang lalu. Muncul 2018. Iya. 2019 ya. 2019. Ya, itu dalam proses lumayan lama gitu ya. Berapa tahun itu? Iya. Tapi akhirnya ketika Dego kan awalnya lebih sebagai pencipta. Betul, lebih sebagai pencipta. Kenapa tidak langsung memutuskan menyanyi waktu awal itu? Waktu itu saya masih sibuk reguleran. Jadi reguleran di Bali itu enak banget dulu Pak Made. Maksudnya kayak saya ngobrol sama Yudi Kresna, sama De Arya, sama teman-teman penyanyi yang lain. Mereka dapat fee kadang-kadang 1 juta, kebanyakan 500, 300 ribu. Sedangkan saya setiap harinya itu normal ya 350 sampai 500 kan. Kadang gitu. Belum lagi dapat tips gitu. Iya, belum lagi dapat tips. Terus waktu itu masih enak reguleran di Kuta apa dan sebagainya, itu enak, uangnya tuh ngalir gitu. Jadi musisi Yudi kan mantlo ngatus aku mau keren dokter nggak bergitar konen mobil konen gitu bahasanya. Berat nih raga ini bertinggal main gitu. Ternyata itu membuat saya nyaman waktu itu. Lupa akan
Keinginan jadi penyanyi. Penyanyi yang benar-benar berkarya. Betul, ya. Gitu. Akhirnya makanya dari 2012 setelah saya ngeluarin karya lagu Bali, 2012 saya istilahnya kasarannya mangkrak lah. Iya. Dia mau kesibukan, benar-benar Belum kesibukan sempat bisnis. rekaman lagi gitu. Nggak ada lagu banyak buat tapi nggak ada rekaman satupun. Terus orang minta lagu dikasih aja lagunya tes. Nggak sempat berpikir waktu itu, lagu ini Kang Pis ini Ani udah berpikir saat itu nggak itu orang. Waktu Nggak itu hitung-hitungan banget gitu. iya nggak ada yang ngasih saya uang waktu itu. Jadi lebih ke support lebih rata-rata. Makanya berat nih di musik Bali ini kok dikit-dikit support ya. Berarti kalau saya dengan kondisi sekarang sudah di posisi sekarang ini belajar musik, kayaknya saya udah lumayan banyak belajar dari kemarin-kemarin. Kalau support kayak gini nih terus nih nggak bisa saya bertahan hidup gitu. Akhirnya memutuskan untuk coba nyanyi sendiri. Nah, nyoba nyanyi sendiri itu melihat dari saya juga nggak nyanyi lagi karena udah mulai sakit waktu itu, asam lambung karena kan di sana mabuk terus minum. Ya reguleran Reguler itu ya. rokok, dapat minum dari tamu Ya. apa semuanya. Akhirnya di situ mulai saya benar-benar berkarya, belajar. Akhirnya lagu Terus Tekan Mati itu sebenarnya itu udah 3 kali revisi oleh Gede Pai. Ya. Itu sebenarnya lagu yang diceritakan sama Gede Pai. Gede Pai punya teman waktu itu. cerita ke Dego Iya. diwujudkan ke dalam lagu. Dek, aku minta lagu nih, gitu dia bilang. Aku minta lagu deh, lagunya ceritanya kayak gini. Dia ini cerita kisah nyata deh. Si cowok ini dulunya pemabuk gini-gini, nakal lah dan lain sebagainya. Dia punya pacar. Nah ketika dia tabrakan, lumpuh, pacarnya lah yang ngerawat dia sampai dia nggak ada. Wih serem banget lagunya nih gitu. Belajarlah saya buat lagu itu. Saya buat lagu itu adalah salah satu teman saya dari Amerika waktu itu pas lagi di Bali liburan. Saya nyanyiin itu, dia bilang, wah bagus banget lagu ini gitu. Dia bilang, kenapa gak kamu yang bawa? Udah tak kasih teman, memang dia yang minta kan gitu. Kan saya nggak enak kan minta. Kalau minta lagi, nah dari situlah udah berapa 3 kali kayaknya kalau nggak salah direvisi sama Gede Pai. Udah keluar, ada yang versi akustik, ada versi piano, ada versi full band. Akhirnya di tahun 2017 itu saya ketemu sama Rusdi. Ketemulah saya sama Rusdi, gitarisnya pub band. Jadi gitu kita kan sering ngumpul di Faspa. Kita ngobrol-ngobrol enak asik gitu. Dicoba lagunya buat, nah, dia buat petikannya, saya nyanyiin, kok enak ya gitu. Tapi nggak perlu aransemen apa-apa lagi nih. Sederhana gitu. aja. Sederhana aja udah enak nih gitu. Akhirnya dari situ ngomong, kita recording lagu ini lagi yuk, rilis lagi yuk, karena kan itu udah dirilis sama Gede Pai waktu itu. Akhirnya lah yuk coba yuk gitu. Kayaknya kok sendiri nggak enak nih. Cari duet. Ya, akhirnya cari teman-teman duet siapa ya, akhirnya ketemu Tika. Tika Dewi, istrinya Aprik waktu itu, waktu masih jadi istri ya. Jadi sebegitu aja ngalir, nggak ada tujuan buat terkenal, hanya ya udah kita buat aja. Dan ternyata responnya gitu ya. 3.500 cover. Iya. Dan itu awalnya mungkin agak pelan, tapi pelan lama-lama akhirnya terus naik gitu ya. Saya juga nggak nyangka, dan memang karena tujuan saya berkarya dari dulu bukan menjadi artis, tapi atau menjadi seorang penyanyi yang tenar, tidak. Tapi saya ada bagian dari musik Bali. Dan itu yang mengantarkan akhirnya balik jadi penyanyi vokalis. Betul. Gitu ya. Akhirnya, nah di Terus Tekan Mati ini udah naik nih booming. Nah kembali ke cerita yang awal tadi. Ketemulah lagu Ketut dalam proses ini. Nah ketika lagu Ketut dalam proses ini saya pikir biasa aja responnya, karena ini spesial lah buat anak. Sebenarnya setelah Terus Tekan Mati itu ada Mati Mencintai gitu. Bukan Sakitnya Mencintai, itu lain lagi. Mati Mencintai ada lagi satu. Nah itu kayak kasarannya gagal produksi saya. Gagal produksinya adalah saya rekaman tapi tidak bagus kualitas rekaman. Nah, akhirnya nggak dirilis. Saya bawa ke Sile waktu itu. Beli coba ngidang menaik nih mixing masteringnya. Nah dicobalah sama Sile. Wih nggak bisa nih. Gitu. Pertama kali saya ke Sile itu. Wih nggak bisa nih. Terus gimana beli? Nah enak kan kita udah booking tempat.
ada deh ketut dalam proses itu tidak ada bayangan kita bakalan keluarin. Itu hanya sekedar ngalir bikin gitu aja, yang udahlah justru bikin. berarti memang waktunya harus naik lagu itu. Betul. Lagu ini nggak usah yang gagal rekam itu gitu ya. Bener, itu memang jujur aja saya merasa emang udah alam yang ngatur semuanya. Jadi nggak ada saya merencanakan apapun di situ. Jadi ketika di aransemen, ketut dalam prosesnya, wah gila, netes air mata saya nih gitu. Aduh, di aransemen lagi, aduh berat banget lagu ini. Bahaya nih kalau keluar. Saya udah tahu itu bakalan booming. Ketika selesai mixing mastering, kita buat video klipnya. Sebelum lagu itu di launching, anggaplah dari teman-teman musisi udah rata-rata udah tahu lagu itu karena sering saya bawakan di live saya. Nah, ketika saya keluarkan, wih gila, banyak banget yang cover lagu itu. Akhirnya setelah Terganti Mati beralih ke tema itu, dan Digo akhirnya bermain di kedua tema itu sama-sama baiknya, keduanya. Lagu romantis lagu keluarga Betul. Karena setelah ketut dalam proses kan ada juga yang membaca aksara dan segala macam kayak gitu kan. Ada Terlanjur Cinta juga. Itu Terlanjur Cinta sebelum saya keluarin itu hampir mirip perjalanannya sama ketut dalam proses. Ya Astung Karel main naik juga itu. Dan itu mungkin pertama kali saya kenal Ganghan. Iya. Nah, kalau orang boleh tahu kan gini Digo, orang mengatakan bahwa Digo potongnya serem, gede. Tapi ternyata kalau nyanyi bikin meleleh gitu ya, gimana ya? Banyak sekali yang ngomong kayak gitu karena kembali lagi ke basic saya belajar sama orang Pak Ade ya. Jadi sebenarnya kalau kita ngomongin masalah nyanyi di Bali bahkan di dunia ini jutaan orang pintar nyanyi. Tapi orang yang memahami lagu, nyanyinya dari hati dan sampai ke telinga atau hati pendengar, itu tuh ternyata masih sedikit. Jadi kita bisa ngasih bagaimana memberi roh ke dalam lagunya itu. Betul. Gitu, Nah, di situ dah saya pernah membawakan lagu orang sesudah karya saya terkenal, dan dia request lagu, Bli mau nggak bawain lagu ini, dan itu saya dikasih tipping segepok segini saya disuruh nyanyi satu lagu aja. Saya yakin Bli bagus nyanyinya, oke saya coba ya, dan saya dulunya hafal sudah lupa. Saya bawakan lagunya ST12 kalau nggak salah itu. Saya bawakan itu, ibu-ibu itu nangisnya luar biasa. Ternyata dia tuh ditinggal punya kenangan dengan lagu sama itu suaminya gitu. Jadi meninggal lah suaminya. Waktu itu saya nggak nyangka dia bakalan senangis itu, kayak suaminya meninggal lagi kayak gitu. Wih, gila gitu. Nah, di situ saya belajar, oh ternyata kita bawain lagu tuh kalau dari hati kayak gini. Jadi enak didengar sama orang lain. Tapi kan gini juga, Digo ada beberapa lagunya memang naik angkat pada tadi, Terganti Mati, Terlanjur Mencinta yang bahasa Indonesianya juga ke bahasanya lagu romantisnya, dan termasuk lagu untuk ketut dalam proses itu. Betul. Tapi ada juga beberapa lagu yang Digo rilis yang lainnya, tapi kurang tidak booming. Naik kurang booming. Nah itu kira-kira kalau menurut Digo kenapa gitu? Kenapa ya? Mungkin saja, jadi kan setiap penyanyi itu punya laki ya. Saya yakin itu, percaya banget. Makanya ini pasti bakalan ditanyain sama Pak Made. Saya udah siapin dari tadi di mobil, saya udah siapin karena pasti akan ada pertanyaan kenapa nggak booming. Bukan nggak booming, mungkin pertama adalah saya salah promosi. Atau jam. Bukan karena lagunya nggak bagus, lagunya sih bagus, tapi timingnya mungkin belum tepat, terus promosinya kurang, terus banyak pendengar waktu itu lagi dengerin lagu seseorang, istilahnya lagi tergila-gila dengan satu irama ya, jadi nggak sempat dengerin. Nah, baru kemarin saya diundang di salah satu media sosial kan, live dia di sana, saya nggak tahu, ikut di sana, masuk nih gitu, komen karena itu teman kan ada di sana komen. Nah, dia putar lagu saya, dinaikin lah saya di salah satu live. Adalah yang komen, ini siapa punya lagu? Itu lagunya Sakitnya Mencintai sama lagu ini Surya di Petang yang duet sama Gus Yuda. Ya, yang untuk ibu ya? Iya, untuk ibu.
itu dinaikkan lagu itu kan, diputer di dalam live itu. Nah, adalah yang komen, ini siapa yang punya lagunya bagus loh, tak dengar ini, tolong dong kasih, sampai mention, banyak orang yang mention seperti itu, siapa sih punya lagunya gitu. Nah, dijawablah sama hostnya, ini yang punya langsung Dedegonya, coba Dedego ngomong gitu, gini, wah kok saya nggak tahu. Nah, itulah salah satu, di situ saya berpikir, berarti ada yang salah sama promosi saya. Banyak yang tidak tahu bahwa ada lagu itu. Gitu, ada lagu kayak gitu, bahkan ini lagu bagus banget, kok saya nggak tahu ya, beli promoin lagi dong. Jadi sempat kemarin saya berpikir, apa kita promoin ulang lagi ya gitu. Atau dengan kata lain mungkin dikemas ulang lagi. Tapi ada yang menarik juga dari, mumpung Dego nyebut di awal tadi ketika berburu pada Debawa Lolot kata soal bahasa. Lirik lagu Dego kalau saya bilang relatif, biar nggak keliru, relatif rapi dan bahasanya tertata, walaupun mungkin tidak istilah seperti bahasa halus sekali, tapi enak. Nah itu Dego pedomannya seperti apa gitu, artinya patokannya seperti apa? Nah, beberapa hari ini kan ada hampir 1 minggu ini saya ada 3 orderan, anggaplah kita ada yang minta lagu 3 orang. Itu jujur aja, kalau saya nggak pas banget liriknya, saya stop, saya hold. Sampai sekarang 3 lagu tuh saya hold. Padahal dari segi nada saya udah enak banget, sudah senang banget. Tapi liriknya saya ada 1 kata aja yang apa ya harusnya masuk di sini. Kalau saya masukin A, berarti saya harus ngubah dari awal, ceritanya pasti akan berbeda nanti. Gitu. Nah di situ saya penting sekali belajar, karena apa? Kalau kita ngomongin ajak Bali, sekarang kita dari segi bahasa udah nggak pantas, nggak baik. Di mana bahasamu ngajak Gang Bali kan gitu, jadi dari bahasa aja kita keliru kan. Betul. Nah, makanya ada beberapa teman musisi mungkin atau pencipta lagu, sama mungkin saya pernah bahas ini ke Pak Made, kata buat itu kan bahasa Indonesia. Kalau dia kata bahasa Balinya ada kan kapining. Kapining beli, bukan buat beli. Kalau buat itu bahasa Indonesia kan. Betul. Nah itu saya nggak pernah mau ada kata buat di setiap lagu saya itu, kecuali itu memang bahasanya cocok nyambung buat kamu Adi gitu, seumpama kan mungkin saja bisa. Tapi kalau buat beli gini-gini dan lain sebagainya itu nggak mau saya masukin, karena nggak pas, karena belum ada, nggak sinkron lah kasarnya. Kan banyak lagu Indonesia campur lagu Bali, tapi enak dia didengar. Kalau kata buat yang ini penting padanannya pas gitu aja. Betul, kayak masuknya itu kayak nggak tepat menurut saya, yang menurut saya pribadi, karena kurang buat saya. Lebih pakai ke kapining, mungkin kayak masih bahasanya mungkin kayak lagu-lagu zaman dulu, tapi buat saya ya itu yang benar gitu. Nah, ngomongin soal tema lagu, Dego kan juga ada ngambil, selain ketut dalam proses itu juga main tentang ibu, juga ada melajah aksara yang cenderung artinya kan ya boleh dibilang sebagai tema sosial gitu, sosial itu. Apa yang mendorong Dego tertarik mengangkat tema-tema tentang kedekatan keluarga dan segala macam? Betul. Kenapa? Karena kalau kita ngomongin cinta itu jutaan ada cinta. Bahasa cinta itu miliaran lah kasarnya. Nah, kalau sebenarnya keluarga ini juga penting. Keluarga, terus alam sekitar. Kita penting banget ada di setiap karya. Mungkin seorang penyanyi masa cinta-cinta melulu gitu. Kayak kenapa saya ngangkat kalau tentang ibu itu memang karena spesial saya buatin untuk almarhum ibu saya. Nah, kalau tentang Gening Aksara ini ada cerita pilu buat saya untuk menjadi anak Bali. Ada anak kecil yang dia tidak ngerti bahasa Bali. Padahal dia tuh kalau saya ngomong dia berorang berkasta. Harusnya dia tuh tahu tiang nike, ampun, matur suksema, masih bisa lah. Ini tidak benar-benar sama sekali nggak tahu berbahasa Indonesia. Apalagi kita tanya tentang hari ini apa bahasa Balinya, saya yakin dia nggak tahu. Apalagi tentang aksara. Nah di situ tergugah hati saya sama duet sama anak saya. Saya ajak anak saya untuk nyanyiin itu, karena coba tanya siapa gitu, mungkin Made tanya hari Jumatnya Bali apa deh gitu, mana tanya dia Gening Aksara, aksaranya anak cereke ditulis yang ini apa namanya, setelah ini apa namanya, pasti nggak tahu. Tapi coba kalau orang Chinese, anggaplah orang Chinese, Muslim yang lainnya, mereka tuh udah dari kecil udah dididik untuk
paham yang seperti itu. Kalau kita kayak menyepelekan, nah dari lewat karya inilah mudah-mudahan anak-anak Bali, anak-anak kecil Bali yang tadinya hanya suka lagunya jadi tahu. Belajar, terdorong ingin belajar. Betul, juga. terdorong jadi ingin belajar. Oh ternyata hari Jumat itu Sukre ya. Nama Balinya itu Sukre gitu. Oh ternyata yang hari Senin itu ini ya gitu. Jadi dari situlah saya pengen mengajarkan. Nah sekarang kan Pak Made tahu sendiri, anak SMP aja nyanyinya lagu cinta. Iya. Benar kan? Padahal zaman dulu ada kan lagu yang cocok untuk anak-anak gitu jadinya gitu ya. Iya benar kan. Bahkan saya ada lagu yang unik banget buat saya, buat Kesha. Saya duet sama Kesha lagi ada Megending Jak Bebek gitu, Megending Jak Kedis gitu. Saya memang pengen anak saya nyanyiin yang seperti itu. Saya suruh anak saya nyanyi cinta juga pinter banget kok dia. Tapi cari lagu yang sesuai dengan umurnya. Umurnya gitu dia, karena saya nggak mau kehilangan momen lagu-lagu seperti itu. Dan di Bali kan lagi hilang. Betul. Lagi nggak ada ini. Ya, lagu yang benar-benar pure anak-anak. Betul, makanya kemarin saya waktu dulu masih dengar kayak Melali Nusa Dua itu senang saya. Walaupun dalam hati saya masih banyak kekurangan, namanya lagu kan nggak sempurna. Tapi setidaknya ada upaya untuk memberikan lagu atau konsumsi yang sesuai untuk temanya anak-anak. yang tepat gitu. Karena kalau sekarang kalau anak kecil dididik udah gitu ya jangan salahin anak SMP udah hamil, anak SMA sudah punya anak dua. Kecil udah biasa lagu cinta. Betul, gitu. karena konsumsinya belum tepat sebenarnya. Iya. Nah, Dego sendiri di luar kesibukan menyanyi dan musisi gitu, kesibukannya apa lagi? Mungkin teman-teman di media sosial udah tahu saya beranjak dari kafe, bar, terus punya angkringan, warung babi guling. Semenjak pandemi kan semuanya hampir semua itu amburadul lah kasarnya, kehidupan saya juga amburadul. Jadi untuk saat ini dari segi bisnis saya off dulu, dari fokus warung ke warung-warung itu saya off. Masih di ini apa namanya kargo. Di kargo masih baru lagi bangkit, lagi belajar lagi ekspor impor, belajar lagi ngulang sama fokus di musik. Endorsement sama ini apa namanya produk-produk menata ulang lagi gitu. Kalau tadi gue bilang pada masa pandemi COVID itu boleh bilang kan ambruk. Betul. Bahkan konon katanya, mohon maaf kalau nyaris putus asa itu bisa diceritakan barangkali akhirnya sampai gue bisa bertahan akhirnya bangkit lagi gitu. Siapa tahu bisa menginspirasi teman-teman. Betul. Pas pandemi itu hampir semua orang kan tidak akan menyangka adanya pandemi. Nah, ketika adanya pandemi, saya masih mencoba untuk bertahan sampai 5-6 bulan. Nah, di situ saya udah nggak kuat. Itu saya udah hopeless banget, udah nggak kuat karena jujur aja dari pondasi ekonomi saya itu semua dari saya sendiri. Sebenarnya semenjak dari ibu saya nggak ada, almarhum, nah itu depresi saya, depresi berat tuh setiap malam saya bisa dibilang keliling aja naik mobil kemana nggak jelas, pokoknya nyari makan, habis itu baru pulang. Nah istri saya syukur orang yang ngerti. Nah disitulah dia tahu saya keliling itu memang hanya pengen nge-refresh diri, nenangin diri. Tambah datanglah COVID. Waduh itu pukulan berat banget. Nah sempat di detik-detik saya harus jual Vespa, saya harus jual mobil saya, terus warung dalam kondisi sepi. Situ tuh sempat malam itu saya pulang, anak istri saya udah tidur nih, gitu. Udah tidur, itu benar-benar depresi banget. Saya nggak pengen keluar kemana juga enggak, pengen di rumah aja dulu gitu. Tapi nggak tahu kenapa pas saya lagi di depan TV, lihat anak-anak saya tidur, istri saya tidur itu kayaknya toh juga saya nggak punya siapa-siapa lagi selain mereka gitu. Kayaknya kita bakar diri deh rame-rame, ini bagus banget nih gitu. Bakar diri gitu ya. Saya terlintas pikiran itu. Bahkan niat bukan terlintas lagi. Niat pengen beli bensin dulu, baru kita kayaknya anak istri juga lagi tidur kan dia nggak ngerasain sakit gitu. Jujur itu udah kayak buntu banget ke nggak ada pikiran apa. Sebelum saya beli bensin, saya merokok dulu satu merokok saya, AC hidup, saya nonton TV, anak istri udah tidur, saya di depan kasur, saya ngerokok,
itu memang mungkin belum jalannya saya. Dan saya ingat sekali waktu itu saya nggak ngantuk. Saya ingat itu habis rokokan ini saya mau beli bensin, saya mau bakar diri waktu itu. Saya ngerokok. Saya sadar pagi. Saya nggak ada ngantuk sama sekali, tidak ada, pokoknya nggak pengen tidur waktu itu. Dan itu kan rokok udah hidup apa deh? Itu rokok udah hidup, udah setengah saya kehidupin. Saya bangun pagi itu rokok itu masih utuh. Itu rokok masih utuh dan kondisinya saya masih jepit, rokok itu saya tidur di lantai. Dan itu tertidur. Saya bangun pagi sekali karena dingin banget punggung saya bangunlah saya, kok saya tidur ya? Dan hampir udah nggak ada niat lagi untuk bakar diri. Karena saya lihat udah jam 6, tapi rokok masih di sini. Cuman saya nggak ingat saya masih pegang rokok saya. Udah jam 6. Nah, ketika saya mau bangun, itu udah mau bangun, tangan saya ingat isi rokok, dan rokok itu masih utuh, belum dibakar sama sekali. Dan malam itu saya udah bakar rokok. Saya ingat saya ngisap rokok itu benar-benar masih lagi setengah. Puntung rokoknya saya masih ingat, masih panjang banget, mau saya giniin, dan saya sadarnya pagi. Nah, itu di situ. Dan rokoknya utuh, benar. Iya. Dan saya bangun tuh rokok utuh. Dan saya bukan mimpi malam itu, saya benar-benar pengen bakar diri, dan itu niat saya. Dan itu udah hopeless banget dalam hidup saya. Atau juga ibu udah nggak ada. Saya tinggal ada istri dan anak-anak. Saya pengen ngajak mereka juga kemanapun saya pergi gitu. Nah, di situ saya kayaknya memang Tuhan pengen saya lanjutin hidup dan pengen berjuang untuk anak istri saya lagi. Jujur, dari situ saya belajar ikhlas. Dari situ saya belajar berserah. Dari situ saya mulai pasrahkan diri saya semua ke Tuhan. Karena toh juga saya nggak pernah dapat sokongan dana dari keluarga A, keluarga B, dapat jual ini, jual itu. Toh juga semua dari hasil usaha kerja sendiri. keras saya. Jadi kenapa saya harus malu, kenapa saya harus sedih, kenapa saya harus takut, sedangkan dulu lebih parah ini pun saya mampu menjalani gitu. Makanya saya yakin Tuhan tuh punya rencana setiap jalan hidup manusia. Dan akhirnya bangkit lagi semangatnya. Bangkit lagi. Gitu. Dan waktu itu lagi berselang lagi beberapa minggu saya jual mobil, jual Vespa untuk menutupi utang-utang, untuk biar bisa hidup lagi sama anak istri. Itu tuh masih banyak proses yang kasarnya depresi, tapi saya nggak sebodoh kemarin itu. Sampai pengen bunuh diri, bakar diri. Itu kasarnya itu Diego sempat ceritakan ke istri. Kayaknya enggak deh. Dan sampai sekarang dia tahu ya. Mungkin istri saya sampai sekarang mungkin dia tahu. Ya, ini mungkin ya inspirasi juga bagaimana, artinya jangan sampai terlintas pikiran bodoh seperti itu, bahwa tiap cobaan pasti ada jalan keluar. Ya. Tapi ini Ukemade bukan soal ajaran agama ya. Orang kayak gini enggak ya. Betul, tapi ini salah satu contoh, karena kita masih yakin bahwa Diego Vespa pasti akan masih tetap berkarya di musik. Karena Diego ya, dan masih ditunggu lagi karyanya gitu. Nah, sekarang ini ke depannya apalagi proyek yang mau dikerjakan Diego untuk di musik? Saya mungkin kelarkan ini beberapa single lagu Bali yang banyak sekali masih mangkrak, dalam artian sebenarnya baru kemarin juga saya buat Selam Bodoan itu juga. Selam Bodoan sayang yang itu. Udah jadi. Udah rilis itu. Udah rilis. Sama boleh dinyanyikan dikit? Nah, boleh ya, kita minta dikit nyanyikan Selam Bodoan. Oke. Boleh. Ada yang lihat itu link klipnya, tapi belum sempat komen. Iya, emang nggak ada promo gitu. Tujuan cinta saling sayangan, boya jangan ini dadi pajangan, biar selaman, biar bodohan. Yang penting ira genu sayang-sayang, ngejo toke.
Ketnecen konenten kerasayang, kalahin tunangan pas nu sayang-sayang. Bas belogat pati yang bas polos, ngalah tunangan hobene menduakan. Ani jani kang wangalene seleman, biar bodohan yang penting sayang-sayang. Kang wang jani ngaleane sederhana, ane penting ia masih bernyawa. Tujuan cinta saling sayangan, boya jangalene jadi pajangan. Biar selamat, biar bodohan, yang penting iraganu sayang-sayang. Ya. Selam bodohan. Selam bodohan. Nah, itu artinya kan setelah berbagai cobaan itu bahwa buktinya Dego Faspa ibarat orang bilang ibarat KM tajinya masih ini ya masih tajam gitu untuk berkarya masih tetap gitu ya. Ya jujur aja kalau untuk berkarya masih mengapi-ngapi lah, membara maksud dalam arti kenapa sih kita stop sampai berkarya? Harusnya berkarya terus dong, karena saya dulu lahir untuk di dunia musik Bali ini juga tidak ada mengejar apa-apa, hanya untuk berkarya. Kalau memang ada saya sampai terkenal, sampai dikenal karya saya sampai didengar, ya itu bonus lah seperti yang sering kita bicarakan. Dan yang sampai sekarang kan orang masih tetap Dego Faspa itu dengan ciri khasnya kan, jenis musiknya, lagunya, dan yang paling penting karakter suaranya jarang punya agak serak-serak gitu ya. Ya, bersyukur di situ juga. Ya, terima kasih Desgo sudah mampir di Oke Made, obrolan yang menarik, dan semoga ini juga bisa menginspirasi teman musisi yang lain agar tetap berkarya. Dan mudah-mudahan bisa tetap sekaligus mengajarkan bahasa Bali, musik Bali dan Bali. Terima kasih Dego, dan sama-sama. Jangan lupa salam secangkir kopi hangat. Salam secangkir kopi hangat.